Matahari baru saja menumpahkan cahaya keemasannya di atas atap seng pasar Beringharjo, jantung kota Yogyakarta yang berdenyut tanpa henti. Udara pagi masih terasa sejuk dan basah, membawa sisa embun semalam yang bercampur dengan aroma pekat yang khas, wangi bunga setaman dari para penjual kembang, harum rempah-rempah untuk gudeg dan jamu, serta bau anyir ikan yang baru diturunkan dari mobil-mobil pikap. Di antara hiruk-pikuk pedagang yang menata dagangan dan suara tawar-menawar yang riuh, seorang lelaki tua berjalan tertatih, mendorong gerobak kayu butut yang rodanya berderit seperti keluhan panjang. Namanya Mbah Karto. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, namun garis-garis di wajahnya bukan hanya pertanda usia, melainkan peta dari perjalanan hidup yang penuh liku. Selama hampir 25 tahun, ia menyambung hidup dengan memungut barang-barang bekas, botol plastik, kardus, dan apa saja yang dianggap sampah oleh orang lain di sekitar pasar legendaris itu dan lorong-lorong Malioboro. Pakaiannya, kemeja batik pudar yang warnanya sudah menyerah pada matahari dan celana komprang yang penuh tambalan, adalah seragam kesetiaannya pada nasib. Namun, matanya selalu memancarkan keteduhan yang ganjil, seolah ia telah berdamai dengan semua getir kehidupan. Ia tak pernah lupa melempar senyum kepada siapapun yang ia kenal, sebuah kemewahan sederhana yang ia bagikan dengan tulus. Monggo, Mbah Karto, sapa Bu Puji, penjual sayur yang lapaknya selalu ia lewati. Nggih, Puji. Pagi-pagi sudah ramai sekali, ya. Alhamdulillah Gusti Allah masih memberi rezeki, jawab Mbah Karto dengan suara serak, sambil mengangkat karung goni berisi botol-botol plastik yang baru ia kumpulkan. Hidup Mbah Karto memang sesederhana gerobaknya. Istrinya, Sumi, telah berpulang 10 tahun lalu, meninggalkannya dengan kenangan dan sepi. Satu-satunya anak lelakinya, Budi, merantau ke sebuah perkebunan kelapa sawit di pedalaman Sumatera, dan kabar darinya datang selangkah hujan di musim kemarau. Meski hidup dalam kesendirian yang membekas, Mbah Karto memegang teguh harga dirinya. Ia pantang menengadahkan tangan. Selama raga ini masih bisa bergerak, tangan ini tidak akan saya pakai untuk meminta-minta, begitu prinsipnya, yang sering ia ucapkan pada warga pasar yang iba dan ingin memberinya uang. Namun, pagi itu, suasana pasar yang biasanya hangat oleh canda dan sapa mendadak membeku. Sebuah mobil patroli polisi berhenti dengan decitan ban yang kasar di tepi jalan, tepat di dekat tempat Mbah Karto sedang memungut sebuah botol air mineral. Dari dalam mobil, keluar seorang pria tegap berseragam, mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan sorot matanya yang tajam. Namanya Bribka Bayu, seorang polisi yang dikenal memiliki temperamen tinggi di wilayah itu. Reputasinya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia disegani karena ketegasannya dalam menindak preman. Namun di sisi lain, banyak pedagang kecil yang gemetar jika berurusan dengannya. Ia tak segan membentak orang di depan umum hanya karena masalah sepele, apalagi jika suasana hatinya sedang keruh. Pagi itu, raut wajah Bribka Bayu tampak sangat masam. Entah karena pertengkaran dengan istrinya di rumah, atau karena baru saja mendapat teguran keras dari atasannya, auranya terasa menusuk. Begitu matanya menangkap sosok Mbah Karto yang sedang mengais di dekat mobilnya, ia langsung melangkah dengan cepat dan penuh amarah. "Heh, orang tua! Sedang apa kamu di situ?" bentaknya dengan suara yang menggelegar, membelah keramaian pasar. Mbah Karto tersentak. Ia menegakkan tubuhnya perlahan, menoleh, dan meski kaget, ia berusaha tetap tenang. "Saya hanya mengambil botol bekas, Pak Polisi." "Tidak mengganggu siapa-siapa," jawabnya dengan nada hormat khas orang Jawa. "Jangan banyak alasan. Kamu mau mencuri, ya? Zaman sekarang banyak sekali modus seperti kamu ini, pura-pura memulung padahal mengincar dompet orang." Suara Bayu semakin meninggi, membuat beberapa pasang mata di pasar mulai menoleh ke arah mereka.
Bu Puji menatap cemas dari balik tumpukan kangkung dan bayam di lapaknya. Waduh, itu kan Mbah Karto? Kenapa lagi polisi itu? Bisiknya pada pedagang di sebelahnya. Sumpah, Pak. Demi Gusti Allah, saya hanya mengambil sampah botol. Bukan barang milik orang, ucap Mbah Karto. Suaranya pelan namun terdengar ketegasan di dalamnya, sebuah pembelaan terakhir atas harga dirinya yang tersisa. Namun, Bribka Bayu seolah tuli. Telinganya sudah tertutup oleh amarah yang membara. Ia mendorong dada renta Mbah Karto dengan telunjuknya. Dorongan itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat tubuh ringkih itu terhuyung ke belakang. Gerobak kayunya oleng. Karung goni di atasnya jatuh terguling, menumpahkan seluruh isinya ke jalanan yang becek. Botol-botol plastik menggelinding tak beraturan, beberapa masuk ke selokan yang kotor, yang lain berserakan di tanah basah. Lihat itu. Kerjaanmu hanya membuat sampah, hardik Bayu sambil menendang sebuah botol yang menggelinding di dekat kakinya. Tendangannya membuat botol itu melayang dan pecah menghantam dinding kios. Beberapa pedagang mulai berkerumun dari kejauhan. Ada bisik-bisik prihatin, ada yang ingin melerai, tetapi nyali mereka ciut melihat seragam dan raut muka Bayu yang garang. Sudahlah, jangan ikut campur. Nanti malah kita yang kena semprot, bisik seorang kuli panggul pada temannya. Mbah Karto hanya menunduk dalam-dalam. Matanya mulai panas dan berkaca-kaca, tapi ia menahan agar air matanya tidak tumpah. Ia berjongkok perlahan, dengan tangan gemetar memunguti satu persatu botol yang berserakan. Harga dirinya seolah ikut tercecer di antara sampah-sampah itu. Maaf, Pak. Nanti saya bersihkan lagi, katanya lirih, suaranya hampir hilang ditelan kebisingan pasar. Bukannya merasa iba, Bayu justru semakin menjadi-jadi. Ia menendang gerobak Mbah Karto dengan sekuat tenaga hingga terbalik. Jangan berlagak seperti korban. Kamu pikir saya bodoh? Hah. Semua orang terdiam. Hanya suara derit gerobak yang patah dan langkah-langkah kaki yang perlahan menjauh dari pusat keributan itu. Di kejauhan, seorang pemuda berjaket ojek online hijau yang baru saja selesai mengantar pesanan gudeg ke salah satu kios, memperhatikan seluruh kejadian itu dengan rahang mengeras. Namanya Agus, usianya 25 tahun. Ia hanyalah seorang pemuda biasa yang berjuang mencari nafkah di jalanan Yogyakarta, namun di dalam dadanya mengalir rasa keadilan yang kuat. Ia tumbuh di sebuah desa kecil di lereng Merapi, dibesarkan dalam keluarga sederhana. Almarhum kakeknya dulu adalah seorang petani yang selalu mengajarkannya untuk menghormati orang yang lebih tua, tak peduli apapun status sosialnya. Melihat seorang kakek renta seperti Mbah Karto diperlakukan sewenang-wenang, darahnya mendidih. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya, lalu melangkah mendekat. Pak, ucapnya dengan nada yang diusahakan setenang mungkin. Sudahlah, Pak. Tidak usah sekasar itu. Beliau tidak melakukan apa-apa. Bribka Bayu menoleh, menatap Agus dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Kamu siapa? Mau ikut campur urusan polisi? Mau jadi pahlawan? Bukan ikut campur, Pak. Tapi semua orang di pasar ini tahu kalau Mbah Karto tidak pernah mengganggu siapapun. Beliau hanya bekerja, mengumpulkan barang bekas untuk bisa makan, jawab Agus. Suaranya yang mantap membuat suasana semakin tegang. Beberapa warga yang tadinya hanya berbisik, kini mulai berani angkat suara. Betul itu, Pak Polisi. Mbah Karto itu orang baik. Tidak mungkin beliau mencuri. Kami semua kenal beliau, seru seorang ibu penjual pecel. Bukannya mereda, amarah Bayu malah semakin tersulut. Kalian semua diam. Saya yang bertanggung jawab atas keamanan di sini,
bukan kalian. Dengan emosi yang meluap, ia kembali menatap Agus. Kamu ini masih muda sudah sok jagoan. Anak-anak muda seperti kamu ini yang sering kurang ajar. Mau melawan aparat? Hah? Agus menahan napas. Ia tahu betul risiko menantang seorang polisi di depan umum, tapi bayangan kakeknya dan pemandangan Mbah Karto yang gemetar di bawah hardikan Bayu membuatnya tak bisa mundur. Saya hanya mengatakan yang benar, Pak. Kalau memang mau jadi aparat, seharusnya menolong yang lemah, bukan malah menginjak-injak mereka. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Kerumunan langsung menahan napas. Suasana seketika hening. Wajah Bribka Bayu memerah pada menahan amarah yang meledak. Ia mendekat, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Agus. Kamu bilang apa barusan? Ulangi kalau kamu berani. Agus menatap lurus ke dalam kacamata hitam itu, seolah mencoba menembus kegelapan di baliknya. Saya bilang, Bapak bukan pahlawan kalau justru menindas orang miskin yang tidak berdaya. Tanpa berpikir panjang, Bayu mendorong tubuh Agus dengan kasar. Kurang ajar kamu. Tubuh Agus terhuyung, nyaris jatuh, tapi ia berhasil menjaga keseimbangannya. Namun, ketika ia melihat Bayu sekali lagi menendang karung milik Mbah Karto yang sudah kosong, kesabarannya benar-benar habis. Agus segera meraih tangan Mbah Karto, membantunya berdiri. Mbah, sudah. Jangan dipungut lagi. Biar saya yang urus. Bayu tertawa sinis, tawa yang terdengar kejam. Kamu mau jadi pahlawan kesiangan? Hah? Bukan pahlawan, Pak. Saya hanya manusia yang masih tahu bedanya mana yang benar dan mana yang salah. Ucapan itu adalah bensin yang disiramkan ke kobaran api. Bribka Bayu langsung melayangkan tinjunya ke arah wajah Agus. Namun Agus, yang terbiasa gesit di jalanan, berhasil menunduk cepat. Pukulan itu meleset, hanya mengenai angin, dan malah membuat Bayu kehilangan keseimbangan sesaat. Orang-orang di pasar menjerit panik. Waduh, jangan berkelahi di pasar. Polisinya keterlaluan sekali. Namun, sebelum situasi semakin tak terkendali, sebuah suara berat dan berwibawa dari ujung jalan memecah keributan. Bayu! Hentikan sekarang juga! Semua orang menoleh serempak. Dari arah sebuah mobil sipil berwarna hitam, keluar seorang pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Pakaiannya sipil, kemeja batik lengan panjang yang rapi, namun auranya memancarkan wibawa seorang perwira. Dialah Ajun Komisaris Polisi Widodo, atasan langsung Bribka Bayu. Langkahnya tenang namun setiap injakannya terasa tegas. Tatapan matanya lurus dan tajam. Ada apa ini? Pagi-pagi kamu sudah membuat keributan di depan warga, tanyanya dengan nada dingin. Bribka Bayu langsung berdiri tegak dengan sikap gugup. Lapor, Komandan. Saya hanya sedang menertibkan pemulung yang gerak-geriknya mencurigakan. AKP Widodo melirik ke arah Mbah Karto yang masih gemetar sambil memegangi karungnya yang sobek. Pemulung ini? Mbah Karto ini sudah puluhan tahun mencari nafkah di sini, Bayu. Kamu pikir saya tidak tahu siapa dia? Agus dan warga sekitar saling berpandangan. Ada kelegaan yang menjalari hati mereka, tapi juga rasa penasaran. AKP Widodo menatap bawahannya dengan tatapan menusuk. Kamu pikir dengan mengenakan seragam itu artinya kamu boleh mempermalukan orang tua di jalanan? Kalau kamu tidak bisa mengendalikan emosi di depan rakyat, apa bedanya kamu dengan preman pasar? Bribka Bayu terdiam membisu, wajahnya merah padam menahan malu dan amarah yang tertahan. AKP Widodo kemudian beralih ke Mbah Karto. Nada suaranya berubah lembut. Mbah, panjenengan tidak apa-apa. Mbah Karto menunduk hormat. Tidak apa-apa, Endoro.
hanya botol-botol saya yang tumpah. AKP Widodo menghela napas panjang. Nanti biar anggota saya yang bantu membereskan. Saya minta maaf atas kelakuan anak buah saya, Mbah. Warga yang sejak tadi dia mulai berbisik-bisik, memuji sikap perwira itu. Tanpa disadari oleh Bayu dan Widodo, seorang mahasiswa yang kebetulan berada di lokasi merekam seluruh kejadian itu diam-diam dengan ponselnya. Agus menatap Bribka Bayu dengan ekspresi yang bukan lagi marah, melainkan kecewa. Lihat, Pak. Kalau mau dihormati itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan sikap yang pantas dihormati. Bayu menggertakkan giginya, tapi ia tak bisa berkata apa-apa di hadapan atasannya. AKP Widodo memberi isyarat agar Bayu kembali ke mobil patroli. Kamu kembali ke kantor. Nanti sore kita bicara. Mobil patroli itu akhirnya pergi perlahan, meninggalkan suasana pasar yang masih tegang namun perlahan mulai mencair. Agus membantu Mbah Karto membalikkan gerobaknya yang sedikit rusak. Sudah, Mbah. Jangan terlalu dipikirkan. Panjenengan tidak salah apa-apa. Mbah Karto tersenyum tipis, sebuah senyum yang syarat akan kepasrahan. Terima kasih, Nak. Dunia ini memang aneh. Terkadang yang lemah disangka jahat, dan yang kuat merasa selalu benar. Agus ikut tersenyum. Tapi masih banyak orang baik yang melihat kebenaran, Mbah. Masih banyak yang peduli. Mereka berdua kemudian duduk sejenak di bangku reot di pinggir jalan, menikmati udara pagi yang mulai menghangat. Tapi mereka tidak tahu, kejadian pagi itu barulah sebuah permulaan. Karena video rekaman mahasiswa tadi, yang dengan jelas menampilkan Bribka Bayu mendorong dan menendang gerobak Mbah Karto, sudah mulai menyebar dengan kecepatan kilat di media sosial. Dan hanya dalam beberapa jam, nama Bribka Bayu akan menjadi buah bibir dan caci maki di seluruh Yogyakarta. Video itu pertama kali diunggah ke sebuah akun Instagram berita lokal yang sangat populer di Yogyakarta. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video berdurasi 2 menit itu sudah ditonton puluhan ribu kali. Komentar-komentar pedas membanjiri unggahan tersebut. Aparat kok kelakuannya kayak preman? Pecat saja, tulis seorang netizen. Kasihan sekali si Mbah. Sudah tua masih harus dihina seperti itu. Di mana hati nurani polisi ini, timpal yang lain. Nama Bribka Bayu, yang seragamnya terekam jelas, menjadi sasaran kemarahan publik. Bagi Mbah Karto, hidupnya kembali berjalan seperti biasa, namun dengan sedikit perbedaan yang aneh. Ia tidak lagi dianggap sebagai sosok tak terlihat di antara keramaian pasar. Banyak pedagang yang kini menyapanya dengan lebih ramah, memberinya botol atau kardus bekas secara sukarela, seolah ingin menebus rasa bersalah kolektif. Mbah Karto, ini kardusnya jangan dipungut dari tempat sampah. Ambil dari sini saja, kata seorang pedagang batik sambil menyodorkan tumpukan kardus yang masih bagus. Mbah Karto hanya bisa tersenyum bingung. Wah, terima kasih, Nak. Tapi jangan sering-sering, nanti saya jadi manja, candanya, mencoba mencairkan suasana. Pasar yang dulu menjadi saksi penghinaannya, kini perlahan menjadi tempat tumbuhnya rasa saling menghargai. Namun, di sisi lain kota, kehidupan Bribka Bayu jungkir balik. Setelah video itu viral dan sampai ke telinga petinggi kepolisian, ia langsung dicopot dari tugas lapangannya. Ia dipindahkan ke bagian administrasi, sebuah kandang bagi para polisi bermasalah. Tak ada lagi patroli gagah di jalanan, tak ada lagi suara bentakan yang ditakuti. Yang ada hanya tumpukan berkas yang membosankan dan jam kerja panjang di balik meja yang dingin. Setiap kali ia berjalan di koridor kantor, ia bisa merasakan tatapan sinis dari rekan-rekannya. Mereka tidak mengucilkannya secara terang-terangan, tapi jarak yang mereka ciptakan terasa lebih menyakitkan daripada hardikan.
Rasa malu itu terasa seperti beban berat yang tak bisa ia lepaskan. Ia tak pernah menyangka bahwa satu ledakan emosi di pagi itu bisa menghancurkan reputasi yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Setiap malam, ia sulit tidur. Wajah Mbah Karto yang menatapnya dengan teduh, bahkan setelah dihina, terus menghantui pikirannya. Kata-kata Mbah Karto yang sederhana namun menusuk, yang kuat merasa selalu benar, terngiang-ngiang di telinganya. Bayu mulai sadar, selama ini ia tersesat dalam arogansi seragamnya. Ia menuntut hormat dari orang lain, tanpa pernah berusaha menjadi pribadi yang pantas untuk dihormati. Suatu sore, saat ia sedang membereskan tumpukan map laporan yang seolah tak ada habisnya, AKP Widodo memanggilnya ke ruangannya. "Bayu, duduk dulu," kata Widodo dengan nada tenang. Bayu menegakkan badannya. "Siap, Komandan." Widodo menatapnya lama, tatapan yang sulit diartikan. "Saya tahu kamu sedang dalam masa sulit. Tapi saya juga dengar dari beberapa laporan, sikapmu mulai berubah. Saya senang mendengarnya." "Terima kasih, Komandan. Saya sadar, saya sudah sangat keterlaluan waktu itu," jawab Bayu dengan suara rendah, matanya menatap lantai. Widodo mengangguk perlahan. "Bagus kalau kamu sadar. Karena minggu depan, satuan kita akan mengadakan kegiatan bakti sosial di lingkungan Pasar Beringharjo. Kita akan membantu warga membangun fasilitas pemilahan sampah yang baru. Dan kamu, saya tugaskan untuk menjadi koordinator lapangan." Bayu tertegun, mengangkat wajahnya tak percaya. "Saya, Komandan." "Iya, kamu. Anggap ini sebagai kesempatan kedua. Buktikan pada dirimu sendiri dan pada warga bahwa kamu bisa menggunakan kekuatan dan posisimu untuk membantu, bukan untuk menakut-nakuti." Bayu menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini bukan sekadar tugas biasa. Ini adalah ujian penebusan dosanya. Hari kegiatan bakti sosial itu pun tiba. Pagi yang cerah, langit biru bersih, dan udara di sekitar Pasar Beringharjo terasa lebih hidup dari biasanya. Di pinggir jalan, sebuah spanduk besar terpasang, "Aksi Resik Pasar, polisi dan warga bersatu untuk lingkungan." Agus, pemuda ojek online itu, juga datang. Ia mengenakan kaos komunitasnya, sibuk membantu membagikan air mineral kepada para relawan. Sementara itu, Mbah Karto dengan semangat menata botol-botol plastik hasil kumpulannya yang akan didaur ulang menjadi pot-pot tanaman. Saat mobil dinas berhenti dan Bribka Bayu turun dari mobil, suasana mendadak hening sejenak. Banyak mata yang masih mengenali wajahnya dari video viral itu. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap ragu. Namun, Bayu berjalan mendekat dengan wajah yang tenang. Ia tidak lagi mengenakan kacamata hitam yang angkuh, seragamnya pun ia lipat lengannya hingga ke siku, menunjukkan ia siap bekerja. Ia menundukkan kepalanya sedikit sambil menyapa kerumunan. "Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih sudah bersedia ikut dalam kegiatan ini." Mbah Karto tersenyum kecil dari kejauhan, lalu melangkah mendekat. "Wah, kamu datang juga, Nak. Bagus. Langitnya cerah hari ini, cocok untuk melakukan perbuatan baik." Bayu terpana. Ia tidak menyangka akan disambut sehangat itu oleh orang yang pernah ia sakiti. "Nggih, Mbah. Terima kasih sudah mau menerima saya lagi di sini." Mbah Karto menepuk pundak Bayu pelan. "Kamu sudah meminta maaf pada Tuhan dengan penyesalanmu. Sekarang tinggal buktikan pada manusia dengan perbuatanmu." Agus, yang berdiri di dekat mereka, ikut tersenyum. Ia menepuk punggung Bayu dengan akrab. "Ayo, Pak Polisi, tunjukkan tenaganya, jangan emosinya, godanya." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Bayu tertawa kecil, tawa yang terdengar tulus. "Siap, Komandan Ojek." Kegiatan pun dimulai dengan semangat. Polisi dan warga bahu-membahu membersihkan selokan, mengecat ulang dinding pasar yang kusam, dan membangun tempat sampah 3 warna dari bahan daur ulang. Bayu benar-benar turun tangan. Ia tak segan mengangkat karung-karung sampah yang berat, memaku papan, hingga seragamnya basah kuyup oleh keringat. Beberapa warga yang awalnya masih ragu, mulai luluh melihat kesungguhannya. Ternyata Pak Polisi bisa kerja kasar juga, ya, celetuk seorang ibu pedagang sambil tertawa. Bayu hanya tersenyum. "Bisa, Bu. Sekarang saya sedang belajar dari guru yang hebat," katanya sambil melirik ke arah Mbah Karto. Mbah Karto tertawa pelan. "Jangan panggil saya guru, nanti saya disuruh ceramah setiap hari." Tawa mereka pecah bersama, mencairkan sisa-sisa ketegangan yang pernah ada. Suasana yang dulu mencekam kini berubah menjadi kehangatan persaudaraan. Menjelang siang, saat semua orang beristirahat, Agus duduk di anak tangga pasar sambil menikmati es kelapa muda. Bayu menghampirinya dan duduk di sebelahnya. "Gus," kata Bayu pelan. "Waktu itu, aku sempat marah sekali sama kamu. Aku pikir kamu cuma mau cari sensasi, melawan polisi biar terkenal. Tapi ternyata aku yang salah." Agus tersenyum sambil menyeruput es kelapanya. "Saya juga sempat kesal sama Bapak. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau tidak ada kejadian itu, mungkin kita tidak akan pernah duduk bersama seperti ini, ya kan?" Bayu mengangguk, matanya menerawang. "Benar juga. Kadang Tuhan memang harus menjatuhkan kita dulu, biar kita sadar kalau kita ini tidak lebih tinggi dari siapapun." Suasana hening sejenak. Lalu Agus menunjuk ke arah Mbah Karto yang sedang duduk di bawah pohon beringin, berbagi bekal rotinya dengan seorang anak kecil pedagang asongan. "Lihat itu, Pak. Orang seperti beliau, hartanya mungkin tidak banyak, tapi hatinya bisa membuat banyak orang merasa kaya." Bayu menatap ke arah yang sama, dan ada rasa haru yang aneh di dalam dadanya. "Iya, Gus. Dia jauh lebih kaya dari kita semua." Sore menjelang, kegiatan pun selesai. Pasar Beringharjo kini tampak jauh lebih bersih dan rapi. Saluran airnya mengalir lancar, dan tong-tong sampah baru yang berwarna-warni berdiri kokoh di setiap sudut. AKP Widodo datang untuk meninjau hasilnya. "Bagus sekali. Semua berjalan lancar. Saya bangga melihat kalian bisa bekerja sama." Mbah Karto menyalami Widodo dengan sopan. "Terima kasih, Endoro. Saya senang sekali melihat polisi sekarang bisa sedekat ini dengan rakyat kecil seperti kami." Widodo tersenyum. "Memang seharusnya begitu, Mbah." Bayu berdiri di belakang mereka, lalu mendekat sambil membawa sebuah karung besar di tangannya. "Komandan, Mbah, saya sudah kumpulkan sisa botol-botol bekas yang masih bagus. Mau saya serahkan pada Mbah Karto, barangkali bisa dijual lagi." Mbah Karto menatapnya, lalu tertawa renyah. "Waduh, malah sekarang dibantu mencari rezeki. Terima kasih banyak, Nak." Bayu menggeleng. "Anggap saja ini cicilan hutang saya yang dulu, Mbah." Beberapa hari kemudian, sebuah video baru beredar lagi di media sosial Yogyakarta. Kali ini bukan tentang arogansi dan kekerasan, melainkan tentang kolaborasi dan perdamaian. Video itu menampilkan Bribka Bayu, Agus, dan Mbah Karto yang tertawa dan bekerja bersama di pasar. Suara narasi dari warga terdengar lembut di latar belakang. Dulu, pasar ini menjadi saksi perpecahan karena kesalahpahaman. Sekarang, ia menjadi tempat lahirnya perdamaian karena keikhlasan. Video itu kembali viral,
namun dengan arah yang sama sekali berbeda. Judulnya, Ketika Pemulung, Driver Ojek, dan Polisi Bersatu Membangun Kebaikan. Komentar-komentar pun membanjir, kali ini penuh dengan pujian. Salut! Ini baru perubahan yang nyata. Dari viral negatif menjadi inspirasi positif. Semoga makin banyak aparat yang mau belajar dari kesalahan. Bayu membaca komentar-komentar itu di ponselnya, sebuah senyum kecil terukir di bibirnya. Ia tak lagi butuh pembenaran dari publik, tapi melihat kepercayaan warga mulai pulih adalah sebuah kelegaan yang tak ternilai harganya. Ia mengetik pesan singkat untuk AKP Widodo. Terima kasih, Komandan. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Dan dari balik layar ponselnya, Widodo membalas singkat, saya percaya kamu bisa. Jangan berhenti di sini. Malam itu, Bayu duduk di teras rumahnya bersama sang istri. Angin malam berhembus sejuk, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Istrinya memandangnya dengan tatapan lembut. Mas, kamu kelihatannya berbeda sekarang. Jauh lebih tenang. Bayu mengangguk. Aku sadar, Dek. Selama ini aku sibuk ingin dihormati, tapi aku lupa caranya menjadi orang yang layak untuk dihormati. Istrinya menggenggam tangannya erat. Yang penting Mas sudah tahu. Hidup ini selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mau berubah. Bayu menatap langit malam yang dihiasi bintang. Iya. Dan aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Di sudut kota yang lain, Agus yang sedang beristirahat di kamar kosnya yang sederhana, mengetik sebuah pesan di grup komunitas ojek online-nya. Kawan-kawan, minggu depan kita adakan gerakan pengumpulan botol bekas lagi, yuk. Kita kerjasama dengan warga pasar dan kepolisian. Hasilnya kita sumbangkan untuk beasiswa anak-anak pemulung di sekitar sana. Pesan itu langsung disambut antusias oleh ratusan anggota grup. Setuju. Kita bantu bareng. Keren idenya, Gus. Salut. Agus tersenyum. Ia tahu, perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan hal-hal yang hebat. Cukup satu tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus, ternyata bisa mengubah cara pandang banyak orang. Dan di ujung sebuah gang sempit di belakang pasar Beringharjo, Mbah Karto duduk di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ia sedang mengikat karung terakhir berisi botol-botol yang akan ia setorkan besok pagi. Ia menatap ke arah pasar yang kini lebih bersih dan hidup, lalu berbisik pada angin malam. Alhamdulillah, Gusti Allah memang tidak pernah tidur. Terkadang, yang dulu menghina, sekarang justru ikut membantu. Dunia memang selalu berputar, tapi hati yang tulus tidak akan pernah terkalahkan. Ia berdiri, mendorong gerobaknya perlahan menuju gubuk kecilnya. Roda tua itu berderit lembut di jalanan berbatu, membawa sebuah kisah baru tentang pengampunan,